Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gini? Ini bukannya kemarin udah sempat dibaca, cuman tentang apa ya? Udah pernah kok, ini kemarin udah pernah dibaca, tapi tentang apa ya? Atau mungkin kalian juga pernah ngalamin kejadian yang kayak gini? Hari ini mau ngapain ya planningnya? Semalam udah di plan, cuman apa ya? Atau bisa jadi kejadian ini juga pernah kalian alamin. Tadi masuk sini mau ngapain ya? Yaudah masuk dulu deh. Pernah gak sih teman-teman ngalamin hal yang sama kayak video tadi? Atau teman-teman pernah bengong? Atau bahkan pas saat lagi ngobrol sama orang lain, tiba-tiba teman-teman tuh lost tentang topik apa yang sedang dibicarakan. Nah mungkin teman-teman ngalamin yang namanya adalah brain fog. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian masih banyak nih yang bertanya-tanya, apa sih itu brain fog? Nggak pernah denger sebelumnya. Terus mungkin teman-teman juga pernah mengalami brain fog tapi nggak nyadar bahwasanya teman-teman pernah ngalamin kejadian itu. Atau mungkin teman-teman berpikiran bahwa brain fog itu penyakit bukan sih? Nah, saya, Adam Rafliansyah, ingin memberikan informasi ke teman-teman semua mengenai tentang apa itu brain fog dan juga gejalanya apa dan gimana sih cara ngatasin brain fog itu. Disimak terus ya videonya. Oke teman-teman, jadi jawabannya brain fog bukanlah suatu penyakit, melainkan sebuah istilah dalam ilmu neuroscience dan juga psikologi kognitif yang berkaitan tentang pola pikir manusia. Nah teman-teman, jadi brain fog sendiri bukan merupakan sebuah penyakit medis tunggal seperti yang sudah disampaikan tadi, tapi merupakan sebuah penyakit kognitif ringan yang dimana dicirikan seseorang tidak dapat menerima informasi dengan cepat seperti kondisi sebelumnya. Yang dimana brain fog ini merupakan fenomena kognitif ringan yang biasanya dialami oleh beberapa orang. Jadi semisalnya teman-teman ini mengalami brain fog, teman-teman itu bukan kehilangan kecerdasan ataupun ilmu yang teman-teman sudah dapat sebelumnya. Tapi ketika teman-teman mengalami yang namanya brain fog, proses penerimaan informasi atau proses kecerdasan dari teman-teman ini menurun sedikit demi sedikit dari kondisi sebelumnya, yang dimana dari kondisi awalnya itu mungkin teman-teman bisa menerima informasi dengan cepat, dengan tanggap, dan mudah memahami akan suatu hal yang baru. Nah, ketika teman-teman mengalami brain fog, kondisi tersebut tidak akan sama seperti sebelumnya, yang dimana maksudnya proses penerimaan informasi, proses pemahaman dari suatu informasi yang baru yang didapatkan oleh teman-teman ini tidak secepat proses sebelumnya, sehingga terjadi sedikit penghambatan yang kita bisa bandingkan antara kondisi sebelum terkena brain fog dan juga kondisi saat sedang mengalami brain fog ini. Oke teman-teman, karena tadi kita udah membahas mengenai pengertian tentang brain fog dan juga teman-teman pasti udah paham dan juga udah mengetahui brain fog itu apa dan kejadiannya bagaimana, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari brain fog, dimana biasanya ciri-cirinya itu antara lain sulit fokus karena diakibatkan terlalu banyak yang dipikir atau terlalu banyak yang dialami dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, mudah lupa karena terlalu banyak input ataupun terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan, sama seperti gejala sebelumnya. Yang ketiga, adanya proses lambat berpikir, yang dimana biasanya seseorang kesulitan dalam menentukan sebuah keputusan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah seseorang merasa kurang connect atau kurang klop dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga ia akan merasa kesulitan dalam menentukan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Jadi, jika kita ibaratkan seperti koneksi internet, fenomena brain fog ini adalah pola pikir dari seseorang, tapi jaringannya 2G, jadi kurang baik dan juga dalam pengambilan keputusannya juga dirasa kurang optimal. Nah, pasti teman-teman juga penasaran dong, kenapa sih kita tuh bisa ngalamin yang namanya brain fog? Apa yang terjadi dalam otak kita ini? Jadi, jika kita lihat dari sisi saintifiknya, brain fog ini berkaitan tentang dua bagian yang ada di dalam otak kita. Yang pertama, adanya prefrontal cortex, yang dimana bagian ini lebih berkaitan tentang bagaimana cara otak kita ini melakukan fokus pada suatu hal yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah bagian dari salah satu saraf otak yang berkaitan tentang dopamin, serotonin, dan juga acetylcholine. Jadi, kedua bagian tadi dapat kita katakan sebagai suatu sistem yang ada dalam otak kita, yang dimana jika suatu sistem ini terganggu kinerjanya, proses kerjanya tidak akan berhenti, melainkan
tidak seefisien jika tidak ada gangguan yang terjadi dalam sebuah sistem. Jadi, brain fog bisa terjadi karena adanya kesalahan informasi yang didapatkan oleh otak kita. Selanjutnya, pasti teman-teman juga bertanya-tanya nih, kira-kira brain fog ini terjadi karena apa? Dan mungkin salah satu dari penyebab ini teman-teman pernah alami. Penyebab yang pertama adalah kurangnya jam tidur yang dialami oleh seseorang, dimana biasanya seseorang ini tidur kurang dari 6 jam dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, teman-teman juga mengalami namanya overload information, yang dimana informasi yang diterima oleh teman-teman dalam sehari-hari sangatlah banyak dan juga menumpuk. Bisa jadi dari scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Instagram dalam jangka waktu yang cukup sering. Yang dimana hal ini akan menyebabkan dopamin ini spike terus, sehingga otak kita menjadi lelah, teman-teman. Selanjutnya, stres kronis. Yang dimana jika seseorang mengalami stres tingkat tinggi akan menyebabkan kortisol yang meningkat, yang akhirnya akan mempengaruhi hipokampus atau hal-hal yang berkaitan tentang memori teman-teman. Next adalah pola makan yang buruk, karena seseorang seringkali tidak merasa bahwasannya makanan yang ia konsumsi sehari-hari memiliki kadar glukosa yang tinggi, natrium yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja otak kita, teman-teman. Nah, penyebab yang terakhir adalah terlalu sering melakukan multitasking, karena otak kita akan bekerja secara 2 kali ataupun tidak fokus dalam suatu hal yang sedang kita kerjakan, sehingga pada akhirnya fokus kita akan terpecah dan hal itu akan menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain faktor-faktor tadi, brain fog juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor medis. Contohnya seperti perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini biasanya terjadi pada ibu hamil ataupun lansia yang sudah menopause, yang dimana artinya brain fog ini lebih kerap terjadi pada perempuan. Kedua, beberapa penyakit juga berkaitan langsung dengan kemungkinan terjadinya brain fog, seperti anemia, tiroid, diabetes, dan masih banyak penyakit yang lainnya. Yang ketiga, adanya efek samping dari obat-obatan. Efek samping dari obat-obatan ini didapatkan dari seseorang yang kerap meminum obat, baik dalam kondisi sakit ataupun tidak sakit, yang dimana akibatnya mayoritas seperti efek gangguan kurang tidur dan juga insomnia. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah tahu semua nih terkait penyebab dari fenomena brain fog ini. Nah, pastinya teman-teman juga penasaran dong, gimana sih cara kita mengatasi brain fog agar tidak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Langkah yang pertama adalah prioritaskan jam tidur teman-teman semua. Karena menurut data, jam tidur normal ada 8 jam, sehingga teman-teman harus mengusahakan agar jam tidur teman-teman ini sesuai dan juga cukup untuk diri teman-teman masing-masing. Yang kedua adalah melakukan detox dopamin secara ringan, yang dimana hal ini bisa teman-teman mulai dari hal kecil dulu nih, seperti menurunkan time screen dalam waktu scrolling sosial media, yang dimana hal ini dapat meningkatkan fokus otak dari teman-teman semua. Yang ketiga, single tasking, teman-teman. Karena single tasking ini dapat secara tidak langsung melatih otak teman-teman untuk fokus akan terhadap suatu hal yang sedang kita kerjakan saat ini, dan tidak memikirkan hal-hal lain yang sedang tidak kita kerjakan dalam waktu yang sama. Yang keempat adalah lakukan gerakan fisik, mulai dari olahraga, jalan, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Oke, nah yang terakhir, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi untuk otak kita, yang dimana makanan ini memiliki kandungan protein yang tinggi serta kandungan omega 3, dikarenakan otak kita ini adalah organ biologis, teman-teman, bukan mesin, sehingga perlu dinutrisi dengan makanan-makanan yang sehat. Selain dari yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan untuk mengatasi brain fog ini. Seperti mengatur strategi belajar. Kita dapat menggunakan teknik 90-10, yang dimana 90 menit belajar dan 10 menit istirahat. Atau kita bisa menggunakan teknik Pomodoro, yang dimana 25 menit belajar dan dilanjutkan dengan 5 menit istirahat. Selanjutnya, kita juga harus menjaga hidrasi elektrolit, yang dimana elektrolit ini dapat digunakan untuk menutrisi otak kita dan juga menghindari adanya dehidrasi. Dan yang paling penting adalah kita harus mencukupi asupan vitamin D yang didapatkan dari paparan sinar matahari langsung. Nah, teman-teman, masih banyak nih yang ngira bahwasannya pada saat kita tidak produktif diakibatkan karena kurangnya kedisiplinan yang kita miliki. Melainkan, memang kondisi otak kita pada saat itu belum optimal, dan juga pada saat kita melupa akan suatu hal, bukan berarti kita pelupa, tapi bisa saja kita mengalami yang namanya adalah brain fog tadi. Jadi, ketika teman-teman pernah merasa atau pernah bertanya-tanya, aku bisa fokus nggak ya? Aku bisa melakukan ini nggak ya? Aku bisa mengingat hal ini nggak ya? Teman-teman jangan langsung menyalahkan diri teman-teman terlebih dahulu, tapi coba dirasakan apakah teman-teman mungkin mengalami yang namanya brain fog tadi. Karena terkadang
Masalahnya itu bukan siapa teman-teman atau bukan siapa kita, tapi adalah apakah otak kita dalam kondisi yang baik dan juga optimal. Itu tadi pemaparan mengenai tentang brain fog. Bila ada kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.